Baru ini tuh. Dosat-dosat Sampai itu. ke sana, Ma. Inilah kumpulan Mama. Ini kumpulan tulang. Tulang itu. Kan tulang terpuda ya nomor 2. Berapa lah kamu nanti? Ini khusus untuk kuburan Kristen ya. Nah, pesana Muslim. Oh, itu saya sudah ada juga. Pesana Muslim. Itu apa? Cuma ini lah. Kenapa dibawa? Mana udah tadi mana udah? Oh, tak jumpa enong-enong ni bado. Ay, laki na do ko ni. Dari Berwiro. Nagariba na do acara ni na to. Na to. Kato nga pagdala nanalong itelpon siya nang. Tanggal 2 oras di mana? Tanggal 2 Maret. Nah, oras mah bere. Oras pulang na. Pesanan na. Udah ni oma. Asahon. Yang di bawah semuanya. Ya, enggak. Itu. Beres nanti. Memang tikina diangkat deh dan pola bau. Dah. Jadi suruh dibukaan sok. Kita akan melakukan tebar bunga buat jenazah Brigadir J karena dia sudah senang bersama dengan Tuhannya. Kamu juga. Sudah senang dia. Sudah senang jangan lagi. Ya. Sama Tuhan Yesus. Sudah mau kemampuan mah. Kita na sahali kita bawa na. Bunga di makam Bere. Samaran. Ate, ama persirangat tak ngamar sirak kita lagi si bulis. Ada kita no. Tabungan. Nih ke sebelah nih dikit nih, jangan dibuat semua nih. Sudah ya. Buat sampaikan buat si tukang itu ya. Iya. Karena pesanannya sama dari Iya. Oh iya. Sama-sama primo. buat jualan nih pakai temukan orang itu Yan ang tutong na. itu nggak dia lagi yang tunggu dulu mas ini ada murna misyahani anak buah kuliah di Rodi mama berangkat lah dengan nomor kursi gue ya Cekulnya tadi mana air? Ada persilangan dari air Tuhan Yesus sebelah kanannya. Mama. Itu kan sih. Pakai apa? Pakai itu ya. Ero udah sekencang bere. Hey, apa ini? Tangis beri. Untuk mama ni mak bunganya mak. Ya, tuapung na jo. Nah, nama lain. Tuapung majol.
Nana isa nang mapai bunga pinang. Bang mukit ang ibo. Ay dah. Dah. Baju sotik bah. Tuh. Nah, sotik ada. Minta 2 hari. Ada yang satu lagi, Mak. Kamu bikin pa? Sini. Baju Joshua apa tepuk opung be? Joshua be. Ini opung ini. Nah, Maria. Dicoba saya bunga mo na. Ada di sini. Pero udah nih, sudah kita nangis bang. Roh katulanga. Ada mana? Asal tak tutup tangan. Baik. Jadi, dapat sadar waktu mas kami yang maita. Mulai hati matuktong pasar nami itu rupa mula bedia di Tuhan. Ala tak kasih pakilalau kami di pangiring-iringmu asini rohan. Di kami nama holong miroha. Totong leweko kami bisa ada hadameo. Doh nas miroha. Dapat kasih sadarona di Tuhan. Di maro kami. Udah 5 juta uang juta. Ada potong nemburu nami di Sungai Baharo. Tak kasih buta di Tuhan. Di beko. Saya ada asak nabelgennya sida. Di mana kumulun nyaratmu. Kain nami berenya. Betul. Alania di Tuhan. Puro totok sudi pasaton nami. Oma totong mangalian akapulapun laugin na dengga. Oma totong mangalian akahipason. Terlumugi mainda buhunan dan mangbuhunan. Warga bisa kabar. Iring-iring mana sida. Adalah tujuh baritu. Rongani unang luas na sida. Dan di luar naka bertinyon kali itu. Totong mangasahong warmi bain na sida. Isok kami di Tuhan. 5 so na warningon. Di beri lainan. Kami so na di Tuhan. So na jara. Perhitian do na di Tuhan. Mangido kami yang melakukan ini. Asa totong bain omu. Ibana berenami om bain nami. Isiamu hanguduan nasional ini. Tuhan di Batama nami. Kami akan nama kolong roha di bawah sesedarion. Oma totong mengaramu di kami. Matunggulang kami. Mengalir hati neulian lapu-lapu. Di nampuru nami. Di Sungai Baharo nami. Atau gimana sida di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Inamardomu sirak kehamil di Tuhan. Siang nganamu. Tuhoro tokok pasaton nami. Kami berina mula nanay sejam. Pataru mahami. Pada wabak seperdalan nami. Boy kami tolhas pengalan nami. Pajupang do keluarga di bagasan. Asmi roha. Suasoni ng keluarga besar tabaran ng puro namin ito. Totong pasatang ng nabalide Tuhan. Umat totong mentuhannya sida. Jong-jong yung mana sida di bagasan kami do kolong niya di Tuhan. Asa mahite-hite lambat tabad-tabak kalas ni roha. Nanak si pasatong untuk Tuhan. Dilo na sa namin nagurang nila Tuhan sunod na siya. So natarupang na siya paso-paso na siya ko. Umatam yang ngami do ililit namin. Nausap ba kay makikiti anak ni Tuhan Yesus Kristus lumukop kami. Mauli ate marikuali Tuhan. Amin. Amin. Berbutuh bersama kita. Iya.
kami hidup itu tuntas sudah kasus misteri di balik ini semua. Memang kebaikan bapak dan ibunya tidak mungkin aku saksikan. Memang luar biasa, luar biasa. Sama adiknya ini juga dibuktikan. Tapi sejarah siap bisa. Itu ada mengarah mati. Ipasi itu sudah keluarga. Ipada kepermaraan. Soalnya mengalami kesesuaian. Soalnya penitan kena mati. Syukur tapi Yesus ini mengungkap kebenaran. Semoga mati itu terbukti segala kebenaran dan keadilan. Betul. Kami yang memori. Pembunuhan semakin tegar, semakin kuat. Mulia hati mari Tuhan, mulia hati mari pengatur. Sudah lupa Tuhan dan roh di roh dan seluruh umat yang di muka bumi. Bentuk kemuliaan Tuhan dalam roh kami. Azimah wali Tuhan. Tanya keseluruhan. Kasih tahu sendiri keseluruhan. Semuanya ambil tinggal di bagasan. Sudah atau pengapui atau pegar itu papa tidak sudah dan sama kamu sejak kami itu atau merjabu bukan salah pengaku waktu nalungun atau masih lestio kemudian hari dia teka tanta sudah ke nama famili eda situ kadang masuk roham itu bagus itu eda setiap ada mulawan ada bogoni eda mungkin ala pun bisa aku dibeli berapa kami selama ala bodo dari tanah saupu bodo dona soalnya kirim di beremunon sehingga masih reja bodo di kupna mangulah kerinduan ni abang nai memang narindu dong mar famili soalnya mar saudara yang dia berpetugas Tuhan oleh kuasa Tuhan sudah kami rohat tadi kami mata sekami kuatan malas mati tadi. Jadi ala di situ sudah dianggap pakai kota dianggap akan ulia tanah dinggap apa patoknya guru keluarga ni letak guru siapa menurut siapa sekota mah madongan ini jika salutna daripada akabang malah doakan. Jadi orang so tahu kita dulu berziarah saya ibu kami yang mah doa sampai Cipuit. Ada itu dah, matangnya tidak itu dah. Jadi usailah sudah acara penguburan kita dari kumpulan Nuduta dari Jambi kepada penguburan kami Tonami dan kami Kota Barat ini waktu kita doa penguburan yang kami dari Ngewaron. Jadi masih kau pulau kayu dan kion dan itu juga datangnya kita tunggu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, Allah yang mengasihi dan selalu mencintai kami dengan kasih yang sempurna daripada Tuhan, bahwa kasih-Mu tak melingkupi kehidupan kami. Kau buktikan itu penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Walau memang kami berjalan di tengah dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh masalah persoalan yang terjadi di tengah keluarga, di tengah perjalanan perekonomian pekerjaan, dan semuanya kami tahu Tuhan bahwa kami tidak akan mampu menjalani semua itu tanpa penyertaan dan perlindungan Tuhan. Secara khusus buat keluarga itu like kami keluarga Kota Barat, di mana Tuhan membuat suatu peristiwa di tengah keluarga ini
bahwa duka yang telah terjadi membuat suatu pukulan di tengah keluarga ini. Oleh sebab itu, kami juga keluarga yang mengasihi keluarga ini turut berduka cita atas panggilan Tuhan buat anak kami, buat bere kami Joshua dari tengah keluarga ini. Adapun peristiwa tersebut semuanya itu ada dalam sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya duka yang ditinggalkan oleh kepergian anak kami Joshua membuat hati kami terpukul, membuat hati kami masguh dan sangat menderita. Batin kami sungguh menjerit kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu adil bagi kami? Tentu bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak adil. Bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, berarti Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan campur tangan atas semuanya itu. Duka dan lara itu sekiranya Tuhan berkehendak akan Tuhan angkat itu, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan terbitkan di balik semua duka ini. Namun segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa ini, kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Kami sadar ketidakmampuan kami untuk menjalani ini semua. Namun kami serahkan kepada tangan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, mengutus siapapun yang Tuhan percayakan, apakah itu keluarga, apakah itu dari pihak-pihak tertentu yang mengasihi keluarga ini. Kami percaya Tuhan pakai untuk menuntaskan segala sesuatu yang terjadi dalam peristiwa meninggalnya anak kami Joshua. Kami percaya bahwa Tuhan akan buktikan bahwa kebenaran itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Kami percaya lewat kuasa hukum yang kami percayai, Tuhan akan sanggup menuntaskan ini semua. Oleh sebab itu, kami berdoa bagi para keluarga kami, juga para orang-orang tertentu yang membantu menyelesaikan persoalan peristiwa ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, memberi kekuatan kepada mereka, memberkati hati pikiran, memberikan hikmat bagi mereka, supaya semua peristiwa ini, supaya semua kasus ini boleh terselesaikan, semuanya berjalan dengan baik. Bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhan. Kami tidak mau bahwa perbantahan, keributan, kekacauan terjadi. Namun kami merindukan sebagai umat Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah boleh terjadi lewat peristiwa ini, bahwa anak kami Joshua Engkau panggil. Biarlah lewat momen ini, lewat peristiwa ini, mendatangkan suatu kebaikan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah bangsa dan negara kami, agar kebenaran itu, keadilan itu ditegakkan di tengah-tengah negeri kami Indonesia tercinta ini. Pakailah setiap pemerintahan kami supaya mereka bertindak dengan benar, takut akan Tuhan untuk menyelesaikan semuanya ini. Kami rindu, Tuhan juga mau bahwa kebenaran itu akan diterbitkan, akan ditunjukkan oleh Tuhan. Sebab itu secara khusus ini kami sudah melaksanakan acara penghiburan buat keluarga itu kami sekeluarga Kuta Barat. Oleh sebab itu kami terbatas untuk berkata-kata yang lebih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhanlah yang menjadi penghibur yang sejati buat keluarga ini. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan sampai mau meninggalkan kasih yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ke depannya keluarga ini boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, memberikan kesabaran menghadapi semuanya ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang sudah hadir di tengah-tengah kami, berkati acara kami ini. Engkau sudah pimpin mulai awal hingga berakhirnya. Engkau sudah berkati semua kata-kata yang sudah kami berikan, baik itu dari pihak baru bere juga kami yang madong-madong, semuanya itu menjadi berkat, kebahagiaan dan sukacita di tengah keluarga ini. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan lanjutkan acara kami untuk melihat pekuburan daripada jenazah anak kami Joshua. Tolong sertai kami, dan setelah itu berlanjut nanti pun kami akan kembali ke Jambi. Mohon penyertaan perlindungan Tuhan sertai kami di perjalanan, jauhkan mara bahaya celaka kendaraan yang kami tumpangi. Biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan keluarga yang kami tinggal di tempat ini. Ditahu kami beserta kami semua keluarga yang selalu mendukung, memberikan support buat keluarga ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati.
Syukur bagimu Tuhan. Kami sadar ada banyak kelemahan, dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan pengampunanmu boleh dinyatakan bagi kami agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Orang sama kita. Jadi itu, orang sebelum lang. Pagponi yung pagluto, doon sulit. Pagigalaw, nilito ito. Dakulak mo na magawa na dito na. Naulan naman sulit. Ang mga dito. Ang diyang karoon namin ay mabuto ida sa pay-pay. Dan idaw nung napay ito. Pag nilalambo doon napay. So, perasaan mo ito. Yung ipasatamian nun, magsuot mo ito. Ala daw, kaparmanan. Moro ng sarpu ito, nga niya tutuan ito na. Sesama sulit. At kapas-pas nituan tuo ito. Dinggat sudah mardalan. Yaka permasalahan itu. Jadi itu asat diurdo erlang itu. Saudara, isubok kami itu setuat tado madongani di masa-masa ini mulut. Dua-dua mau sudah. Karena pojok iruan itu dah. Molahan ya ke dormoto. Orang mana itu bukan betul. Alay mulu pangaluan-luan. Nampak bulan-bulan. Lebih 2 minggu itu ya. Tuan ini mak. Pak Jono roham. Asaunan gede. Roh agak paksa itu. Jadi itu isok ulang-ulang. Pasukon kami medio itu ya. Bukan. Gak bahasa itu. Saya nggak terlambat tadi ulang-ulang taruh itu dah. Pas mau itu. Nak perison lainan juga barat. So ini juga beda. Dongan ini pak muda. Ya, yang dia mau menambah pangkat tuh. Itu positif dong, bang. Tidak beda. Dan asal satu pas-pas tuan aku keluarga di Utara Barat. Bilang kan. Yo.
Tujuh po, pamilya mo, tujuh mo sa kilalanin ng tulong na doon. Diba, ako na lang mga tujuh ng gagat. Kaya na tanalungon, kaya ako na kanagagat. Salam ko na, pamilya ko, tulong na doon. Sarap kayak pakilalang itu dan tambah kesehatanmu, tambah kapasitas untuk sesuatu tak. Dia nak korban akan lalu lima korban akan juga sudah ke pameranmu, ke pengulamu itu, pada dopon dia ke berenamion. Tambah kesehatan juga ya. Jadi masa tenang do seperti dulu itu dah firman Tuhan di calongan firman Tuhan di pangomo di orma itu sapu dia akan lalu munate roa kasih las roa setuata madongan jamu do mamas itu dah udah dalam panggil do cakap udah mati itu dah orma itu dah beda Oras na pinida ko. Sehingga matod di rumah dia ada. Sehat sudah. Oras na
Nah, aku makan di sini, saya makan di ganda kuda. Sosoni diamu buru nami, nama dongani iboto nami di son, adong do ison ibu kami dekke. Angge ma dekkeon, adongan kasilas miroha, nama dongani hamu, babulate ma dono nami tu hamu na. Saya ni rohamu nai, gawe boy sudah dinggat dohot uli, kita ida hami 10 bulan. Dekelopan na pasar kamion. Lasma rohamuna macarosa ade itu orang pengade mak. Jadi kamu buru nami karena dia kamu masa harap kita pas pangan. Oke, Tribuners, itu tadi acara yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendoakan semuanya agar tabah dan kuat dalam menjalani kehidupan berikutnya. Tribuners, mungkin cukup sekian live kita di rumah keluarga Brigadir Yosua. Kita akan update pada update selanjutnya. Iya, Pak, mau nanya untuk agenda-agenda. Oke, siap. Aman suaranya Bang Wil? Oke ya. Cek suara aman Bang Wil? Aman. Oke. Ya, bisa dijelasin Pak, mungkin ada agenda apa dari Komnas untuk terkait dengan Brigadir J ini Pak? Ya, sebenarnya hari ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik, ya uji balistik. Namun demikian, karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Harusnya memang minggu ini di samping balistik itu cyber sama digital forensik yang kedua. Tapi sampai hari ini kami itu belum mendapatkan kabar cyber sama digital forensik bisa diselenggarakan kapan. Kemungkinan besar memang minggu depan. Kenapa demikian? Beberapa hari yang lalu kami juga kirim surat ke tim sus, ya minta tambahan beberapa keterangan yang harus dipersiapkan ketika pertemuan cyber dan digital forensik yang kedua. Mungkin itu yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama.
Terkait apa surat ini? Salah satunya adalah penambahan beberapa HP. Kan kalau yang waktu di pemeriksaan pertama kan hanya ditunjukkan 2 HP. Nah itu kan masih ada beberapa HP lagi yang memang harus diperiksa. Nah kami secara resmi memang meminta keterangan beberapa HP itu gimana keberadaannya. Balistik sendiri apakah disebutkan secara spesifik apa yang kira-kira masih butuh waktu untuk diproses? Oh enggak. Teman-teman tim sus bilang ke kami, khususnya Pak Kafim ya, karena komunikasi langsung kepada saya sebagai penanggung jawab tim, itu minta waktu agar komprehensif. Jadi memang biar nggak bolak-balik gitu, makanya ya saya setujui, kami setujui di tim untuk dikasih waktu sampai hari Jumat karena penjelasannya memang agar lebih komprehensif. Dengan komprehensif ini kami juga memiliki informasi yang lebih banyak, lebih kaya, sehingga kami nanti menganalisanya dan lain sebagainya lebih dalam. Itu yang dicoba balistikan dilakukan hari Senin kemarin bukan sih Pak? Atau yang sebelumnya juga? Saya nggak tahu malah. Pak, yang HP itu termasuk 3 HP Brigadir J, Irjen Sambo semua dan HP yang kami anggap perlu untuk didalami itu kami minta. Siapa aja Pak? Bisa disebutkan? Nanti. Pak, untuk pemanggilan Kadif Propam nonaktif, bagaimana Pak? Apakah sudah dijadwalkan ke minggu depan? Kita belum menjadwalkan karena memang kan cyber belum, ya kan balistik belum. Jadi kami memang kepingin tahapan-tahapan itu kami lalui, penting kami lalui untuk mendapatkan berbagai bahan, gitu ya. Minimal cyber sama digital forensik. Nah, kalau itu kita sudah dapat, ya penting untuk memang memanggil Pak Ferdi Sambo maupun kepada ibu. Artinya ini di minggu ini memang baru akan ada laporan mengenai balistik saja Pak, bukan ada laporan mengenai cyber dan forensik juga ya Pak? Di awal minggu yang lalu ketika saya bersama digital forensik, ya kami berkomitmen dengan tim sus bahwa minggu ini harus memang ada pertemuan yang kedua cyber sama digital forensik. Namun demikian sampai hari ini belum ada waktunya. Itu satu. Ini sudah hari Rabu. Nah ini kemungkinan besar karena kami memang beberapa hari ini kemarin dan kemarin lusa kirim juga surat kepada tim sus untuk menambahkan list HP. Nah kemungkinan gara-gara ada permintaan tambahan itulah ya mungkin minggu ini belum bisa diselenggarakan soal cyber sama digital forensik. Nah nanti ya kemungkinan ya minggu depan. Dan kami memang mintanya prinsip dasarnya minta cepat. Tapi tidak boleh meninggalkan satu prosedur, satu tata kelola dalam konteks scientific crime investigation dan prosedur atau SOP yang ada di lapor. Pak, boleh digambarin nggak berarti pemeriksaan cyber dan digital forensik sesi 1 dan juga sesi 2 yang belum terjadwal ini perbedaannya apa Pak? Yang sudah dilakukan di sesi 1 dan yang tambahan di sesi 2 seperti apa? Yang pasti khusus untuk sesi 2 kemarin kita bicarakan ada soal HP gitu ya. Dan ini kami juga menambahkan soal HP. Dan kami kemarin kirim surat untuk minta bagaimana perkembangan soal HP A, B, C, D gitu ya, nggak bisa kami sebutkan. Nah yang kedua juga soal digital forensiknya. Kan itu kan ada soal decoder yang kemarin ditunjukkan di foto yang kami share itu kan dalam kondisi rusak. Kami tuh ingin tahu itu rusaknya karena apa, kapan dan sebagainya. Langsung kita tahu kemarin belum dijelaskan. Makanya ada pertemuan yang kami buat atas dasar komitmen bersama harusnya minggu ini. Sepertinya minggu ini tidak terjadi. Ya mungkin karena belum selesai. Yang kedua karena kami memang minta tambahan. Dan baru kemarin lusa kami kirim surat. Pak Heru ada informasi bahwa Barade menyampaikan dia tembakan terakhir itu 2 meter di belakang kepala. Nah, pertanyaan saya itu kalau bisa ditembak dari 2 meter, orang udah terkapar, itu excessive force nggak sih? Itu eksekusi bukan sih kalau kayak gitu? Ya, tanya kepada yang ngomong aja. Ya. Pak, kami tidak mau masuk dalam ruang itu karena memang tahapannya memang harus kami lalui. Habis balistik nanti dengan inavis dan sebagainya ngecek. Jadi kan kami ini kan dapat keterangan, ya kan dari keterangan satu ke keterangan kedua, dari keterangan kedua nanti akan kita cek. Jadi semua itu memiliki constraint waktu satu, memiliki logika peristiwa. Jadi logika peristiwa yang satu dengan yang lain sesuai enggak atau bertentangan.
Nah, dari titik itulah kami bisa menilainya. Sekarang belum bisa. Kalau ada penilaian kayak gitu, tanya kepada yang nilai. Jadi Baradae nggak pernah mengatakan dia nembak 2 meter. Tanya kepada yang nilai. Pak, pengacara dari Brigadir J itu meragukan keaslian dari rekaman CCTV yang sudah dibeberkan dan harus diuji forensik terlebih dahulu. Itu gimana tanggapan dari Komnas HAM? Ya, semua orang silakan aja menilai proses. Ya toh, kami mencoba untuk terbuka. Kami mencoba untuk memberikan hak publik apa sebenarnya yang kami lakukan prosesnya. Persis seperti yang saya lakukan di depan teman-teman ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, ya akuntabilitasnya ya diceritakan. Ya kan, sebatas yang bisa diceritakan, yang enggak ya nggak bisa. Yang kedua, yang paling penting begini, Komnas HAM itu setiap kali memanggil atau meminta keterangan sesuatu, berarti kami sudah punya duluan. Ya, misalnya ngecek soal waktu, berarti kami punya rangka waktu duluan. Ngecek soal keterangan ini, keterangan itu, kami juga punya duluan. Makanya ya soal bahwa dinilai A dan dinilai B, dinilai C dan lain sebagainya, silakan saja, itu hak semua orang. Dan itu bagian penting untuk mengkontrol proses yang terjadi, baik di Komnas HAM, baik di kepolisian, maupun juga proses-proses di tempat-tempat yang lain. Kan ini kan memang banyak isu yang beredar dan sebagainya, misalnya kayak meninggal di Magelang, meninggal di Jolang, meninggal di satu tempat dan sebagainya. Padahal sejak awal Komnas HAM punya angka sendiri terkait waktu. Sejak awal kami turun dari Jambi, saya sendiri ke Jambi, kami udah punya angka sendiri dan kami cek itu. Makanya agak lama itu kami ngeceknya, mempersiapkan apa sebenarnya yang kami dapatkan di Jambi ini, barulah kami panggil satu-satu ya untuk meminta keterangan. Kalau di Jambi misalnya ada soal luka, tubuh dan lain sebagainya, kami minta penjelasan kepada Dokes. Ya, yang paling penting di Dokes adalah posisi jenazah sebelum dilakukan otopsi. Itu kami lihat. Juga kami bisa lihat, oh ini posisinya kayak begini. Terus constraint waktu, ya komunikasi keluarga dengan dengan almarhum Joshua masih hidup, atau pihak lain dengan Joshua masih hidup, kami udah punya duluan, makanya kami tanya itu. Termasuk juga kami tanya kepada ABC dan sebagainya, itu dalam konteks seperti itu. Jadi kalau Komnas berangkatnya sederhana kok. Ya, kami kalau punya bahannya kami uji bahannya, itu ya. Oh, berarti hari ini Komnas HAM lebih ke apa nih Pak agendanya, dan serta besok Kamis udah ada lagi? Sebenarnya ini secara simultan tim ini bekerja. Di samping minta keterangan, ada bagian tim yang lain memang langsung menganalisis apa saja yang terjadi, termasuk ngecek dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Nah ini yang kami siapkan untuk kalau ketemu sama siapapun yang nanti kita mintain keterangan, kami udah siap. Itu ya. Terima kasih ya. Sampai hari ini belum ada agenda untuk besok. Tapi Jumat pagi untuk balistik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Soal pemeriksaan Tahan dulu Pak. Tahan dulu Pak. Sabar Pak, kompas belum Pak. Ayo. Jangan macam-macam. Bisa kita mulai? Munduran Pak, sebentar Pak. Munduran Pak. Jangan macam-macam. Biar bagus. Belum. Gimana? Bisa ya? Udah ya. Belum Pak, belum nih Pak, nih belum. Tangannya Pak, sorry. Belum nih Pak, belum Pak. Oke. Baik, bisa ya. Pak Kamardin. Hari ini Foto lepas bos. kami sebagai pelapor atau penasihat hukum dan atau kuasa hukum daripada ayahanda dan ibunda daripada korban Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat diundang atau dipanggil oleh penyidik Subdit 1 Bidung Polri untuk memberi keterangan sebagai pelapor dalam berita acara pemeriksaan saksi pelapor atau pro justisia. Itulah kehadiran kami. Terkait kasus laporan kami tentang dugaan pembunuhan tindak pidana kejahatan berencana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan hukum pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 351 dan 3 bahwa pidana.
Ini pemeriksaan untuk pro justisia. Kalau yang pertama kan BAI. Nah, setelah ditingkatkan kejadian sini waktu itu ketika kami menyodorkan 11 orang saksi di Jambi, maka sekarang ini saya sebagai pelapor atau kami sebagai pelapor dipanggil untuk memberi keterangan dalam BAP pro justisia. Apa saja kira-kira nanti yang juga disampaikan? Materi-materinya tentu berupa pertanyaan, mulai daripada apakah sehat, kemudian apakah presiden memberi keterangan, kemudian masuk kepada materi 340, 338, dan 351. Tentang pasalnya sudah 340, 338, 351. Barang buktinya banyak. Pertama, keterangan saksi. Ada kira-kira 11 saksi yang kita ajukan. Yang kedua adalah bukti surat atau akta. Yang ketiga nanti pendapat ahli pidana, ahli forensik, macam-macam itu dipanggil nanti penyidik. Kemudian yang berikutnya petunjuk atau persesuaian antara keterangan saksi dengan surat, dengan keterangan ahli. Kemudian nanti masuklah kepada keterangan terlapor atau tersangka atau pengakuannya kan begitu. Surat akta itu apa? Surat itu banyak, akta juga ada. Akta apa? Akta notaris. Akta notaris terkait dengan hasil pertama atau hasil sementara pemeriksaan visum et repertum kedua dan atau otopsi yang kedua karena kami sudah menotariskan. Apa Pak hasil otopsinya Pak? Yang kedua. Kalau yang pertama kan kita nggak dapat. Hasilnya apa Pak? Otopsi yang kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala. Kamera Pak? Iya. Kemudian ada lem di belakang kepala. Ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut. Setelah dibotak ditemukan bekas lem. Lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Tembakan kedua itu dari bawah leher menuju bibir bawah. Ketika disonde dia atau ditusuk, tembus dia di bibir bawah. Itu juga tembakan kedua. Tembakan ketiga dari dada kiri tembus ke belakang. Disonde juga tembus tembakan ketiga. Tembakan keempat di pergelangan dalam ditusuk tembus keluar. Jadi 4 peluru ya. 4 peluru tembus atau diduga peluru. Di luar daripada itu ada lagi luka lain. Luka lain itu di tengkorak itu ada 6 retakan dan otak tidak ditemukan lagi di situ. Kemudian di bawah mata ini ada sobekan-sobekan diduga benda tajam. Kemudian di atas alis. Kemudian apa namanya itu di bahu sebelah kanan. Ini bahu sebelah kanan ada luka terbuka. Dokter belum tahu penyebabnya, maka diambil sampelnya untuk diperiksa di lab. Itu nanti finalnya oleh dokter forensik. Kemudian ini patah. Pergelangan tangan ini patah, tidak tahu siapa yang matahin. Kemudian jari-jari ini dipatah-patahin. Jari kelingking, jari manis dipatah-patahin. Kemudian juga luka. Dan ini jauh dari peluru. Pelurunya tadi kan kepala, di leher, di dada, sama di pergelangan. Ini kenapa ini luka di sininya? Dan kenapa ini patah-patah dan ini patah? Kemudian di kaki sebelah kiri, ini lebam dan ada resapan darah di dengkulnya ini. Tidak tahu siapa yang menganiaya. Kemudian di kaki, di pergelangan kaki begini, ada tembusan, luka lubang. Belum tahu penyebabnya apa, apakah peluru atau benda tajam. Masih diambil sampelnya baik dari dengkul ini maupun dari sini dibawa untuk diotopsi. Untuk diperiksa di labnya RCM bersama tim forensik. Kemudian di kanan ini juga ada diduga sobekan di urat nadi, tapi
Di situ masih polemik apakah itu pemasangan formalin apa tidak. Nah, kemudian di punggung, kemudian kanan kiri ini lebam-lebam. Nah, kemudian pankreas tidak ditemukan. Pankreas tidak tampak atau tidak ditemukan, demikian juga kantong kemih. Itulah sementara, sedangkan yang lain seperti ginjal itu dipotong untuk diuji di lab. Demikian juga organ-organ lainnya diambil untuk di lab. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya memutuskan untuk memutasi 15 personelnya yang merupakan petinggi Polri. Hal ini sebagai buntut kasus kematian Brigadir J, termasuk Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya menjabat Kadif Propam Polri, kini dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Dikutip dari Kompas.com, mutasi ini telah tertuang dalam surat telegram atau ST tanggal 4 Agustus 2022. Hal ini sebagai tindakan tegas Kapolri terhadap personelnya yang tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menerangkan Irjen Sambo dicopot karena menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus atau Irsus. Dedi menuturkan bahwa Irjen Sambo bakal ditindak secara etika maupun pidana. Hal ini dilakukan jika terbukti telah melakukan pelanggaran dalam kasus kematian Brigadir J. Sementara itu ada 10 perwira yang dimutasi ke Yanma Polri termasuk Irjen Verdi Sambo dan Brigjen Hendra Kurniawan. Sementara itu ada 5 personel Polri lainnya yang dimutasi dan diangkat ke sejumlah jabatan di Mabes Polri, termasuk Irjen Syahardiantono yang sebelumnya menjabat Wakabareskrim Polri, kini diangkat sebagai Kadif Propam Polri. Berikut sederet 15 nama personel Polri yang dimutasi. Demikian Tribun News Update kali ini. Baru ini tuh. Besar-besar Sampai ke sana, Ma. Ini lakukan Mama. Ini kebulan tulang. Tulang ini. Kan tulang terpulang ya nomor 2. Berapa lah kamu nomor 2? Ini khusus untuk penguburan Kristen ya? Apa sana Muslim? Oh itu saya sudah ada juga. Di sana Muslim. Itu apa? Cuma ini lah. Tadi kenapa dibawa? Karena itu murah itu. Mana udah tadi mana udah? Belum sih. Oh,
Jumut enong lewat do. Ay laki na do ko. Dati berwiro. Nagariba na do acara ni nato. Kato nga pardala nanalong ni telepon siya nang. Tanggal 2 oras di mana? Tanggal 2 Maret. Nah, oras mah bere. Oras pulang mo. Pesanan na. Udah nih omakmu. Asaon. Yan di ba mo ni sa. Ya, bisa. Itu. Dari dapat. Memang tingginya diangkat deh dan pola bau. Dah. Disuruh ditahan set. Kita akan melakukan tebar bunga buat jenazah Brigadir J karena dia sudah senang bersama dengan Tuhannya. Ke kamu juga. Sudah senang dia. Sudah senang jangan lagi. Ya. Sudah mau rumah bana. Bana sehari kita bawa anak. Di makam Bere. Oh, dipirit kamu. Samaran. Lu pada kuwi bodang lu. Teh, aman. Oma persirangat tak ngamar sirak kita lah si bulis. Ada kana. Oke, tabungan. Nih ke sebelah nih dikit nih, jangan dibuat semua nih. Sudah ya. Udah kau sampaikan buat si tukang itu ya? Iya. Karena pesanannya sama dari Oh iya. Oh, sama-sama primo. Buat dia lah sempat ketemu tapi orang itu Ya nih tepung lah. Itu lagi ada lagi yang tunggu dulu mak. Ini ada Murna Misyahani, anak buah kuliah di Rodi. Berangkatlah dengan nomor kursi gue ya. Cekulnya tadi mana air? Ada persilangan dari depan. Air Yesus sebelah kanannya. Mama. Itu kan sih. Ero udah sekencang Bere. Hei, ngapain kau? Ngapain Bere? Untuk mama ni mak bunganya mak. Ya, tua pung aja. Nah, nama alai. Pung majul. Jadi apa? Nama aku bahasa Indonesia ni. Nah, naik seneng sampai bunga pinang. Bang mungkin tak dibawa kemana dah? Dah. Baju sotik bah, tuh. Nah, sotik ada. Minta 2 hari. Ada satu lagi mak.
Kamu bikin Pak? Sini. Pak Joshua apa tepuk opung be? Joshua be. Ini opung ini. Nah, Maria, dicoba saya mau apa nih? Ada di sini. Nih. Mau dia. Baru udah nih, sudah kita nangis nangis. Wah, katulangan. Ada mana? Asal satu tuh tangnya. Di situ anu mak. Berimis dengan di kawat dulu. Jadi, dapat sadar waktu mas tami yang maita. Mulai hati matuk tong pasarwa nami tu adupa muna bedia di Tuhan. Ala tak kasih pakilalau kami di pangiring-iringmu asini rohan. Di kami nama holong ni roha. Totong lebih ko kami bisa dah hadameo doh las ni roha. Dapat kasih sadaruna di Tuhan. Di maro kami udah simajutak banggutak ada poton naboro nami di Sungai Baharo. Tak kasih buta Tuhan lebih ko saya ada asa nabelgenya sida. Di mana tumurun nyaratmu kain amin beren Tuhan alania le Tuhan oro totok sudi pasaton nami oma totong mangalian akapulapun lauli na denga oma totong mangalian akahi paso terlumu di malina borunan dan mangurungan warga bisa kabar iring-iring mana sida adalah tubuh baritu rongani unang ruas nasida dan di luar nakah bertinjong kali totong mangasahong warmi bain na sida dito. Isok kami li Tuhan. Lima so na warmingot. Di bere lain namin. Kami so na li Tuhan. So na jara. Pahitiad do na li Tuhan. Mangino kami ang pinapang muli. Asa totong bain mo. Ibana bere namin mo bain namin. Isyamu mo hanguduan na so li. Tuhan di batama namin. Kami akan makolong roha di bawah sadarion. Matutong mga mo tihamir. Matunggulang kami yung hatan na umiyan na pulapo. Di na puro namin. Di Sungai Baharo namin. Atong turuki manasida di bagasan anak mo Tuhan Yesus Kristus. Ginamardo mo sirak tihamir di Tuhan. Siya nga mo. Tuhoro tokok pasaton namin. Kami pwede na mula na nagsijam. Pataro mahami. Pada waba siya perdalan namin. Buhay kami tolhas pengalan namin. Pajupang do keluarga di bagasan Lasmi Roha. Suasoni ng keluarga besar kabaran ng puro namin ito. Totong pasatang ng nabalidin Tuhan, umatutong mantungannya sida. Jong-jong yung mana sida di bagasan kami do kolong niya di Tuhan. Asa mahite-hite lambat tabad-tabak ka Lasmi Roha, na nagsipasatong bukit Tuhan. Dilo na sa namin nagurang nila Tuhan sunod na sesay. So nakalupang na siya, paso-paso na siya ko. Kung matami ang ngami doho ililit namin. Nausap ba kayo matitihiti anak ni Tuhan Yesus Kristus lumukop kami. Mahuli ate marikuali Tuhan. Amen. Amen. Berfoto bersama Maida. Iya. Memang kebaikan Bapak dan Ibu ini tidak mungkin aku saksikan. Memang luar biasa. Luar biasa. Sama adiknya ini juga dibuktikan. Tapi si jalan siap bisa. Siap berkesuara ini semua dan itu mudah-mudahan namin bapak namin siap menyilakan mereka pada saat itu hari yang mengarah mati dikasih itu sudah keluarga daripada kepermaraan
Soalnya mengalami Joshua, soalnya pernikahan kita nanti syukur tapi Joshua ini mengungkap kebenaran. Semoga mati itu terbukti segala kebenaran dan keadilan. Tolong, kami yang nama Mori, Ambona semakin tegar, semakin kuat. Mulia hati mari Tuhan, mulia hati mari pengatur, sudah penuh pada Tuhan. Dan berholong di roh dan seluruh umat dari muka bumi. Untuk kemuliaan segala dalam doa kami. Azimah wali Tuhan. Kita niat kesalu. Kita tahu sendiri kesalu. Semuanya amin tinggal di bawah so. Sudah atau pengapui atas pekerjaan itu Papa. Tidak sudah tidak cerita kamu. Sejak kami naik atau kerja bukan saya masih waktu nalungun atau masih lestiro kemudian hari dia keika tanta dia kan nama family eda situ kadang masuk roham itu bawa situ eda setiap adong lawan adong bogani eda mungkin ala pun di sila kude boy udah dapat kami selama ala boto dari tanah saupu boto dona soalnya kirim di beremunon sehingga masih reja boto di kupna mangulahan kerinduan ni abang nai memang narindu dong mar panili soalnya nomor bersaudara yang ingin berpetulis Tuhan oleh pasal Tuhan sudah tak berohat tapi semua kami kuat sama masing-masing kita jadi ala disitu sudah yang dapat kata jaka akan ulia tanah dinggar apa kata nah guru keluarga ni Deta, guru siapa menurut siapa barat. Setuata mah masongan ini jika salurna daripada akabang doa. Jadi orang so tahu kita menjulu ziarah asal ibu kami yang mah doa sama ada itu dah matangnya tidak itu dah. Jadi usailah sudah acara pengukuran kita dari kumpulan anggota dari Jambi kepada pengukuran kami Tonami Lainami Kota Barat ini kita doa penggunaan yang kami dari Ngelaron. Jadi kok pulau tayo dan itu di kami kita tunggu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, Allah yang mengasihi dan selalu mencintai kami dengan kasih yang sempurna daripada Tuhan, bahwa kasih-Mu tak melingkupi kehidupan kami. Ketiga itu penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Walau memang kami berjalan di tengah dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh masalah persoalan yang terjadi di tengah keluarga, di tengah perjalanan perekonomian, pekerjaan, dan semuanya kami tahu Tuhan bahwa kami tidak akan mampu menjalani semua itu tanpa penyertaan dan perlindungan Tuhan. Secara khusus buat keluarga itu like kami keluarga Kota Barat, di mana Tuhan membuat suatu peristiwa di tengah keluarga ini bahwa duka yang telah terjadi membuat suatu pukulan di tengah keluarga ini. Oleh sebab itu kami juga keluarga yang mengasihi keluarga ini turut berduka cita atas panggilan Tuhan buat anak kami, buat bere kami Joshua dari tengah keluarga ini. Adapun peristiwa tersebut semuanya itu ada dalam sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya duka yang ditinggalkan oleh kepergian anak kami Joshua membuat hati kami terpukul, membuat hati kami masguh dan sangat menderita. Batin kami sungguh menjerit kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu adil bagi kami? Tentu bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak adil. Bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, berarti Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan campur tangan atas semuanya itu.
duka dan lara itu sekiranya Tuhan berkehendak akan Tuhan angkat itu, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan terbitkan di balik semua duka ini. Namun segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa ini, kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Kami sadar ketidakmampuan kami untuk menjalani ini semua. Namun kami serahkan kepada tangan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, mengutus siapapun yang Tuhan percayakan, apakah itu keluarga, apakah itu dari pihak-pihak tertentu yang mengasihi keluarga ini. Kami percaya Tuhan pakai untuk menuntaskan segala sesuatu yang terjadi dalam peristiwa meninggalnya anak kami Joshua. Kami percaya bahwa Tuhan akan buktikan bahwa kebenaran itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Kami percaya lewat kuasa hukum yang kami percayai, Tuhan akan sanggup menuntaskan ini semua. Oleh sebab itu, kami berdoa bagi para keluarga kami, juga para orang-orang tertentu yang membantu menyelesaikan persoalan peristiwa ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, memberi kekuatan kepada mereka, memberkati hati pikiran, memberikan hikmat bagi mereka, supaya semua peristiwa ini, supaya semua kasus ini boleh terselesaikan, semuanya berjalan dengan baik. Bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhan. Kami tidak mau bahwa perbantahan, keributan, kekacauan terjadi. Namun kami merindukan sebagai umat Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah boleh terjadi. Lewat peristiwa ini bahwa anak kami Joshua engkau panggil, biarlah lewat momen ini, lewat peristiwa ini mendatangkan suatu kebaikan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah bangsa dan negara kami, agar kebenaran itu, keadilan itu ditegakkan di tengah-tengah negeri kami Indonesia tercinta ini. Pakailah setiap pemerintahan kami supaya mereka bertindak dengan benar, takut akan Tuhan untuk menyelesaikan semuanya ini. Kami rindu, Tuhan juga mau bahwa kebenaran itu akan diterbitkan, akan ditunjukkan oleh Tuhan. Sebab itu secara khusus ini kami sudah melaksanakan acara penghiburan buat keluarga itu kami sekeluarga Kuta Barat. Oleh sebab itu kami terbatas untuk berkata-kata yang lebih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhanlah yang menjadi penghibur yang sejati buat keluarga ini. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan sampai mau meninggalkan kasih yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ke depannya keluarga ini boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, memberikan kesabaran menghadapi semuanya ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang sudah hadir di tengah-tengah kami berkati acara kami ini. Engkau sudah pimpin mulai awal hingga berakhirnya. Engkau sudah berkati semua kata-kata yang sudah kami berikan, baik itu dari pihak Boru Bere juga kami yang Madongat semuanya itu menjadi berkat, kebahagiaan dan sukacita di tengah keluarga ini. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan lanjutkan acara kami untuk melihat pekuburan daripada jenazah anak kami Joshua. Tolong sertai kami, dan setelah itu berlanjut nanti pun kami akan kembali ke Jambi. Mohon penyertaan perlindungan Tuhan sertai kami di perjalanan, jauhkan mara bahaya celaka kendaraan yang kami tumpangi. Biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan keluarga yang kami tinggal di tempat ini. Di tahun kami beserta kami semua keluarga yang selalu mendukung, memberikan support buat keluarga ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati. Syukur bagimu Tuhan. Kami sadar ada banyak kelemahan, dosa, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan pengampunanmu boleh dinyatakan bagi kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Biarlah damai sejahtera